Halo, perkenalkan nama saya Anna Marta Tambunan dari kelas 1B Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembagian ilmu ekonomi. Nah, sebelum pada pembahasan mengenai pembagian ilmu ekonomi, saya akan menjelaskan apa itu ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mendalami tingkah laku manusia pada umumnya saat mengelola sumber daya, baik itu terbatas maupun tidak terbatas, supaya dapat mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Lalu, menurut Karl Marx, ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai cara manusia bertahan hidup dalam struktur kelas sosial dengan hubungan yang ditetapkan dalam memanfaatkan sarana-sarana untuk kegiatan produksi. Sehingga dapat disimpulkan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengkaji kegiatan ekonomi dari berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan yang sederhana hingga kegiatan kompleks. Pembagian ilmu ekonomi ada 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Sesuai dengan namanya, ilmu ekonomi deskriptif akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan tentang peristiwa ekonomi. Fungsi ilmu ekonomi deskriptif adalah untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu tempat atau wilayah tertentu. Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kita dapat melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya atau kenyataan yang terjadi di dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, maka data yang diperoleh tentang kenyataan atau fakta harus disusun secara sistematis. Contoh dari ilmu ekonomi deskriptif ialah krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori yaitu ilmu yang berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi teori berkembang dan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu yang membahas tentang seluruh aktivitas ekonomi. Kajian ilmu ekonomi makro bersifat global dan berfokus ke perekonomian secara meluas. Permasalahan yang terjadi dalam ekonomi makro adalah permasalahan secara keseluruhan juga. Misalnya, yang pertama adalah pengangguran, yang menandakan bahwa perekonomian tidak mencapai tujuannya untuk menyerap seluruh tenaga kerja. Yang kedua, inflasi, yang disebabkan oleh meningkatnya harga secara terus-menerus. Yang ketiga adalah suku bunga, yang bila mana mengalami kenaikan akan menyebabkan peningkatan beban bunga. Yang kedua adalah ilmu ekonomi mikro, yaitu ilmu yang bertimbal balik dengan ilmu ekonomi makro, di mana ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup kecil atau khusus. Permasalahan yang sering terjadi dalam ekonomi mikro juga bersifat khusus, misalnya harga dasar dan harga tertinggi yang perlu ditetapkan tidak terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar. Lalu kenaikan harga bahan bakar yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi pengusaha serta pengemudi. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji teori ekonomi untuk diterapkan dalam kehidupan nyata secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Ilmu ekonomi terapan bersifat praktis, artinya dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Contoh ilmu ekonomi terapan adalah ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya mengenai pembagian ilmu ekonomi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya.